Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. How are you today, student? It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about descriptive text. Okay, students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang sekali dapat bersama kalian kembali. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan masih membahas kompetensi dasar 3.4 untuk kelas 10 SMA dan SMK dengan materi descriptive text. Dan untuk kesempatan ini kita akan mencoba membahas describing place atau menggambarkan tempat ya. Kalau di video yang terdahulu ada descriptive text dalam describing people, dan hari ini kita coba membahas describing place atau menggambarkan tempat. Okay, students, now let's begin our material today. I think it is still the same for the explanations ya. Masih sama penjelasannya tentang descriptive text. What is it? What is descriptive text? It is a text that describes a particular object like a person, place, or thing ya. Adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu yang khusus atau sesuatu yang tertentu seperti orang, tempat, atau barang ya. What is the author's purpose in writing a description? Apa tujuan dari penulis dalam menulis sebuah description? Nah, tujuannya adalah the author wants to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, a place, or a thing is like. Jadi tujuan si penulis ingin menggambarkan objek tertentu dengan menggambarkan karakter secara spesifik atau secara khusus dari sesuatu atau dari seseorang ya. Kalau menggambarkan orang berarti seseorang, kalau menggambarkan sesuatu berarti kalau menggambarkan barang berarti sesuatu ya, atau suatu tempat kalau menggambarkan tempat. Untuk membantu, to help readers, untuk membantu para pembaca memvisualisasikan atau menggambarkan ya, bagaimana atau seperti apa orang atau tempat atau benda tersebut ya. Jadi tujuannya untuk menggambarkan objek tertentu. Nah, itu secara singkatnya. Okay, students, now let's see about descriptive text. Social function yang senantiasa kita harus mengetahui. Jadi it is very easy to understand. It is a text that describes a particular object like a person, place, or thing. Ya, jadi social function dari descriptive text ini untuk describes, menggambarkan objek tertentu seperti orang, tempat, atau barang ya, sama dengan yang tadi. Dan generic structure-nya juga tidak berubah dengan yang describing people ya. Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Nah, identification di sini berisikan mention the special participant, menyebutkan participant. Participant ini adalah sesuatu atau suatu tempat atau seseorang yang dijadikan gambaran ya. Kalau kemarin ada Debbie, seorang model untuk descriptive text untuk describing people. Kalau di sini untuk describing place ada Candi Borobudur ya. Nah, ada special participant-nya yaitu Borobudur Temple. Kemudian description-nya menyebutkan mention the part, quality, and characters of the subject being described. Menyebutkan bagian-bagian, kualitas, dan karakter dari subjek yang di-describe atau yang dideskripsikan. Oke, mudah-mudahan ini masih ingat karena tidak berbeda dengan describing people di video yang terdahulu. Okay, students, now let's see the text and listen to me to read about this. Borobudur Temple
is very famous Buddhist temple. It is one of the greatest Buddhist monuments in the world, built in the 8th and 9th centuries by Sailendra dynasty. The temple is consists of 10 floors. It symbolizes the 10 floors of Bodhisattvas, 10 levels to achieve perfections. Borobudur temple also can be divided into 3 levels. These are Kamadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu. Kamadhatu symbolize the lowest level of human. Here, people still tied to the law of karma. Here, we can see karma vibhanga reliefs. The second level is Rupadhatu level, or the level of faith. It symbolizes people that starting to search for illumination. At this level, we can see Latita Vistara, the relief of Buddha. There are also other reliefs and story at this level. The last one is Arupadhatu level, or the level without face. It symbolizes the perfection. It is the circle floors and the temple where can we see the many stupas. Oke students, ini adalah contoh dari descriptive text untuk describing people. Silahkan kalian coba cari teks-teks yang lainnya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Now, let's see the generic structure about the text. Kita lihat generic structure dari teks describing people, describing place dalam descriptive text berikutnya. Yang pertama ada identification. Di sini terbaca Borobudur Temple is very famous Buddhist temple. Oke, sambil kita pahami dan sambil kita ingat ya. Borobudur Temple atau Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang sangat terkenal. It is one of the greatest Buddhist monuments in the world. Ini adalah salah satu monumen Buddha paling besar di dunia. Built in the 8th and the 9th centuries by Sailendra dynasty. Dibangun pada abad 8 pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Sailendra. The temple is consist of 10 floors. Candi ini terdiri dari belasan lantai. It symbolizes the 10 floors for bodhisattvas, 10 level to achieve perfection. Dan ini melambangkan belasan lantai tersebut dari bodhisattvas, yaitu 11 atau belasan level atau belasan tahap untuk mencapai kesempurnaan, ya. Nah, itu gambaran atau identifications dari descriptive text yang pertama. Dan di sini ada describing people, untuk ada description yang pertama untuk describing people, yaitu parts of the place. Dan di sini juga bisa ini dikategorikan characters ya untuk deskripsi yang keduanya. Karena ini digabungkan antara bagian-bagian dan karakter dari bagian-bagian tersebut. Kita lihat, Borobudur Temple also can be divided into 3 levels. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Termasuk juga karakternya. Borobudur Temple, Candi Borobudur juga dibagi ke dalam 3 tahap atau 3 level atau 3 jenjang. These are Kamadhatu, Rupadhatu, and Arupadhatu. Yaitu terdiri dari Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu symbolize the lowest level of human. Kamadhatu melambangkan lowest level. Lowest level itu artinya tahap yang paling rendah of human, dari manusia. Here, people still tied to the law of karma. Di sini orang-orang masih terikat dengan hukum karma. Here, we can see karma vibhanga reliefs. Dan di sini pula kita bisa melihat reliefs dari karma vibhanga. Ya. Nah, itu description yang pertama atau bagian-bagian dari tempatnya ya. Ada 3 bagian.
Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Dan karakternya ini juga langsung di sini disebutkan untuk level yang paling rendah, yaitu Kamadhatu ya. Kemudian yang kedua ada descriptions to the characteristic ya. The second level. Nah, kalau tadi yang pertama ya Kamadhatu. Nah, ini the second level is Rupadhatu level. The second level is Rupadhatu level or the level of face. Yang kedua adalah Rupadhatu, yaitu level of face atau level of face. Jenjang atau tahapan dari wajah. Kalau diartikan dari wajah ya, kalau diartikan secara perkata. It symbolizes people that starting to search for illuminations. Ini melambangkan orang-orang yang mencoba untuk mencari pencerahan ya, atau pencahayaan. At this level, we can see Lalita Vistara, the relief about Buddha. Dan di level ini kita bisa melihat Lalita Vistara, yaitu relief tentang Buddha. There are also other reliefs and story at this level. Dan lagi-lagi di sini juga ada reliefs ya, atau lukisan dinding atau ukiran dinding bisa, dan cerita di level ini tentang Lalita Vistara ya. Dan di description yang ketiga, the last one is Arupadhatu or the level without face. Di tahap terakhir ada Arupadhatu ya, atau level atau jenjang atau tahapan without face, tanpa wajah. It symbolizes the perfections, yang menggambarkan, yang melambangkan tentang kesempurnaan. It is the circle floors at the temple where we can see the many stupas. Dan ini merupakan lantai yang circle, artinya yang berupa lingkaran ya. Dan pada candi ini kita juga bisa melihat banyak stupa. Nah, jadi menggambarkan Candi Borobudur secara singkat saja dalam descriptive text dari describing place ini tadi bisa kita lihat ya, atau bisa kita baca. Ada 3 tahapan, tahap Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Apa saja mereka? Tadi kalian sudah coba memahami. Mudah-mudahan bisa lebih jelas dan mencari referensi yang lain. Okay, students, I think this is the end of our English materials. Thank you very much for your attention, and I hope you always try, pray, practice, and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourself. Okay, see you next time, student. Goodbye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.